Hai Nakama Squad, kembali lagi di Ngobrol Akuatik bersama gua Ken Sihab dari Nakama Akuatik sebagai host. Kali ini kita kedatangan teman ngobrol yang spesial. Mungkin kalau lu ngeliat YouTube, terus dengan topik kura-kura, gak asing lagi deh. Halo Bal, gimana nih kabarnya? Yo, halo Ken. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar ya. Bandung gimana ya? Aman? Bandung dingin. Aman. Kalau di Bandung, gimana kalau COVID-nya itu? Oh. Kalau di Bandung sih kelihatannya masih rame-rame aja ya di sini. Kalau misalnya lagi keluar juga, kayaknya orang-orang juga masih banyak yang di luar. Tapi sekarang banyak banget yang udah pakai masker kayak gitu sih, alhamdulillah. Ya sekarang juga kan udah mulai lebih terbuka ya, jadi orang-orang juga lebih banyak keluar. Yang pasti kita harus mengikuti protokol aja gitu. Tadi juga aku habis keluar nih, habis beli makanan buat hewan-hewan. Nah, Dan banyak orang di luar juga. Yang pasti harus pakai masker lah kita ya. siapa aja nih? Tadi cuma beli jangkrik doang sih. Cuma beli jangkrik doang. Si ada Arwana nggak sih lu kalau nggak salah ya? Ada Arwana. Ada Arwana, ada piranha. Paling sama kura-kura sih. Bulus. Kalau misalnya ngomongin akuatik mungkin ya. Paling ada bulus, terusnya kura-kura apa aja ya? Ada sulcata, ada diamondback rapin, ada dada merah. Pokoknya ada di YouTube aja lah pokoknya yang itu ya. Gimana nih kabarnya? Aman, aman. Dia nitip ini CST. Lahap nggak tuh makannya? Gimana? Di CST lahap nggak tuh makannya? Oh, lahap banget itu coy. Udah dijadiin berapa konten juga itu. Sekalian lah. Numpang eksis ya. Numpang eksis ya. Tapi dia malu-malu nggak? Nggak ada malu-malu, dia santai dia. Tapi kalau waktu di kos itu malah dia kabur-kabur loh. Manjat-manjat terus kurang tinggi ya. Gimana? Pernah sekali waktu itu karena kurang tinggi. Waktu pertama kali datang, aku nggak tahu itu dia karakternya gimana. Kayaknya kurang tinggi tempatnya, tiba-tiba udah nggak ada di tempatnya. Ada di bawah, kayak bawah apa ya? Bawah rak lah pas dicek. Habis itu ditinggiin lagi tempatnya, sekarang udah nggak pernah kemana-mana sih. Kurang tinggi itu berarti. Emang itu kalau jago manjat dia. Iya, tapi kalau secara keseluruhan CST itu emang jago manjat nggak sih? Jago manjat sih si CST itu. Si CST kan aktif. Sebenarnya AST juga sama sih CST. AST itu sepengalaman aku waktu lagi piara, dia tuh gampang banget manjat. Jadi harus agak tinggi tuh si tempatnya. Macam kalau kura-kura darat kayak gitu kan nggak bisa manjat ya. Nah kalau kura-kura air rata-rata pada gampang manjat. Di kura-kura darat misalnya cuman kasih tinggi ini aja dia udah nggak bisa manjat misalnya ya. Tapi kalau kura-kura air dengan setinggi ini, sama tingginya, dengan ukuran yang sama kura-kuranya, pasti kura-kura air manjat sih. Apalagi macam CST, AST, bulus juga tuh. Bulus agak tinggi dikit aja dia masih bisa manjat, bro. Nah iya, bulus itu. Asli. Tahu teman-teman CST. Asli, coy. Itu singkatan dari common snapping. Common snapping turtle. Di AST itu alligator snapping turtle. Nanti teman-teman bisa sendiri lah. Nah, ya bisa browsing lah itu. Kemarin sore itu, bukan kemarin juga sih, kemarin belum lama ini. Buat ada berita tuh, ada orang ngelepas kura-kura di laut gitu. Oh iya pernah baca sih. Lo mungkin pernah itu beneran apa hoax sih? Beneran ya? Beneran. Itu di Tribun kalau nggak salah. Iya ini sih. Tapi kayak menurut lo gimana ya? Menurut lo? Atau komentar? Aneh sih. Aneh sih, kan ada kura-kura Ambon kalau nggak salah, terus ada kura-kura darat juga kalau nggak salah ya. Iya, ada kura-kura darat juga tuh. Kura-kura yang di air asin itu kayak cuma penyu doang dah. Selain itu kayaknya nggak ada deh. Berarti tuh orang emang niatnya baik, pingin melestarikan, ingin melepas ke alam aslinya, tapi caranya salah kayaknya. Itu aneh banget sih, kenapa ya dia nggak belajar atau gimana ya? Ya itu mungkin pentingnya edukasi kali ya. Pentingnya edukasi tuh kayak gitu sebenarnya, orang baik juga walaupun dia emang niatnya baik, tapi karena tidak ada edukasi nih, malah jadi bencana buat si hewannya teh. Asal-asal lepas gitu ya. Asli itu asal lepas lah, itu pentingnya, parah sih, kurang edukasi. Ya, makanya mungkin ini pentingnya orang-orang tahu misalkan kura-kura ini jenis apa. Nah, kalau kita kan mungkin mengklasifikasikan dari jenis kayak akuatik, semi akuatik. Mungkin bisa jelas nggak? Kayak tadi. Oh ininya, kalau menurut aku ya, kura-kura tuh sebenarnya ya ada kura-kura darat, ada kura-kura akuatik, sama kura-kura semi akuatik sih. Kalau menurut aku nih,
Aku Ya. juga sepengalaman aja. Kalau kura-kura darat ya udah tau lah kayak sulcata kayak gitu-gitu. Ciri-cirinya dia ya kakinya kelihatan lah. Kalau misalnya yang semi akuatik sama akuatik dia pasti ada selaputnya. Nah, Kalau misalnya yang nggak akuatik, yang kura-kura darat dia biasanya ada apa ya? Ya tangan aja nggak ada selaputnya. Terusnya dia di darat, terus tempurungnya biasanya lebih ngedom gitu loh, lebih tinggi. nah, Walaupun ada kayak kura-kura pancake itu juga kan tortoise ya. Itu juga iya. dia nggak tinggi, tapi rata-rata semua kayak gitu. Yang pasti emang bisa berenang sih kura-kura darat juga, cuman nggak bisa nyelam. Berenang tuh cuman sekedar dia dicemplungin, terus dia bisa berenang buat nyari daratan gitu doang loh. Oh, Paling gitu doang kan kalau kura-kura darat. Terus ada kura-kura air. Kalau kura-kura air yang full akuatik misalnya kayak kura-kura kayak bulus kayak gitu. Walaupun si bulus juga sering juga ada di darat sih. Tapi akuatik. dia lebih condong di air. Yang akuatik. Biasanya kalau yang akuatik dia itu lebih ininya nih apa sih tangannya itu ada selaputnya. Akuatik Intinya ya. itu sih. Terusnya dia biasanya lebih pipih kalau yang akuatik macam bulus itu kan pipih ya. Kalau semi akuatik macam kayak kura-kura Brazil, kura-kura daun yang kayak gitu-gitulah dia Ya. kombinasi gitu. Jadi biasanya sama ada selaputnya. Cuma selaputnya nggak sebanyak yang full akuatik. Terus dia di darat sama di airnya itu ya kurang lebih 50-50 lah. Nah, Kayak kalau gitu si loh. Monbi, labi-labi mancung babi itu termasuk itu ya, akuatik ya. Iya, kalau si Monbi kayaknya jarang banget naik ke atas darat sih. Aku nggak pernah lihat Monbi naik ke atas darat ya. Hmm. Kalau Bulus masih suka tuh naik ke darat tuh. Kalau Monbi kayak hampir nggak pernah sih. Dia Oh, semacam penyu, tapi di air tawar. Gitu aja iya, mungkin ya. lihat gitu sih. Heeh. Asli iya begitu. Berarti tadi ada 3 darat, semi akuatik, sama Yang full akuatik. akuatik. Nah, Hmm. ada satu kura-kura yang apa ini persepsi gitu. Apa Kura-kura tuh? Ambon. Nah, ada yang ngira kura-kura Ambon Kura-kura itu Ambon. darat tuh. Jadi Ada sebenarnya tuh. kura-kura Ambon itu tuh kura-kura semi akuatik yang dominan di darat. Emang kayak kura-kura darat. Karena Ya, bentuknya juga kan dia ada yang meninggi ya. gitu kan. Sama kayak yang tadi aku sebutin kan, kura-kura darat kan suka meninggi tuh. Cuman kalau si kura-kura Ambon ini masuknya keluarga box turtle dia tuh. Box turtle. Box turtle itu ada beberapa juga di dunia. Biasanya mahal-mahal sih. Kalau box turtle yang paling murah tuh ya itu si kura-kura Ambon tuh. Teman-temannya tuh box turtle yang lain pada mahal-mahal. Biasanya harganya jutaan tuh. Nah, si box turtle ini tuh dominannya emang di darat walaupun dia kura-kura air. Tapi kalau misalnya kita kayak kasih enclosure yang kayak tempat sulcata yang airnya sedikit, mungkin dia emang bisa hidup juga sih, cuman nggak akan nyaman dia. Itu tuh kura-kura semi akuatik yang dominan darat lah, bisa dibilang kayak gitu, bukan kura-kura darat. Oh, tadi box turtle itu termasuk semi akuatik ya? Ya, semua box turtle itu semi akuatik sih, semi akuatik dominan darat sih ya kalau menurut aku ya. Dia tuh jarang banget masuk ke air, terusnya dia nggak terlalu pandai berenang. Jadi emang kelihatannya cara berenang dia nih, kalau si kura-kura Ambon yang batok ini, kita kasih ke air nih, sama si sulcata kita masukin air nih. Cara berenangnya hampir sama, dia kayak ngambang gitu-gitu. Oh iya, Cuman kalau si box turtle dia bisa nyelam. Beberapa box turtle bisa nyelam. masih bisa nyelam ya. Kalau si Kalau kura-kura darat nggak bisa dia, gitu-gitu aja dia. iya sih kasihan gitu. Waktu itu gue juga Itu parah sih. nggak pernah ada gitu kan. Gila. Waktu kata, kok tiba-tiba di apa? Di kolam gitu. Di Kan gitu laut, iya. iya. Gila loh, di laut loh itu. Parah loh. Bayangin itu Kura-kura di laut Ambon di banyak laut coba. apa ya, banyak ombak-ombak gitu. Banyak ombak mana air asin, susah napas. Itu parah sih itu. Kurang edukasi lah. Parah-parah banget. Kalau kura-kura emis, Kalau kura-kura emis ya kura-kura darat. Dia salah satu kura-kura darat yang dari Indonesia juga kan ada emis sama forsteni kalau nggak salah tuh. Cuman kalau emis kan emang udah ada di ininya nih apa kayak peraturan apa sih namanya tuh pokoknya dia dilindungi lah dan nggak boleh dipiara kalau emis tuh. Cuman kalau forsteni nggak tercantum di sana jadi orang-orang banyak yang masih piara. Walaupun emis juga masih banyak sih yang piara. Kalau forsteni belum tercantum lah namanya di sana. Di apa sih kayak peraturan gitu aku lupa peraturan namanya apa ya. undang-undangan gitu ya. Peraturan kementerian gitu-gitulah, iya. Aku pernah baca, cuman emis doang kura-kura darat yang ada di sana. Nah, coba sebutin satu kura-kura yang paling lu favoritin deh. Yang aku favoritin ya, kalau misalnya kura air, apa ya? Kura air. Diamondback terapin sih kalau air mah ya kayaknya ya. Diamondback Wah, terapin tuh. peliharaan lu ya. Siaran aku lah. Kan Karena kita merasakan dulu. Oh iya ini ternyata bagus nih, cocok nih. Yang lain nggak bisa komentar. tuh kasih nama siapa tuh namanya? Barbar ya? Barbar, iya. Makanya waktu gua Barbar. posting tentang Diamondback Terapin, tiba-tiba barbar terus ada yang ngetak lu itu. Asli, pada nge-tag ya.
Ini apaan sih kalau si... Oh iya bener, si Barbar. Baru-baru. Nah, Ini emang paling suka sih. kalau kura-kura darat, Kura-kura darat sejauh ini paling aku cuman pernah nge-handle Sulcata, Cherry Head, Lucian, Hermione, Golden Greek. Tapi yang paling favorit ya pasti Sulcata ya yang aku piara ya. Soalnya yang lain kan itu tuh sekalian, aku juga kan biasanya jualan ya. Cuman sekarang lagi jarang jualan karena lagi susah juga barangnya teman-teman. Jadi sedikit jualannya. Nah dari waktu dulu tuh aku emang tertariknya sama Sulcata. Kalau Sulcata aku udah punya duluan sebelum jualan. Dari kecil banget tuh. Dan masih jadi favorit sekarang. Sulcata. nggak ada rencana nambah Aldabra. Pingin Aduh, dompetnya belum kuat guys. Oh, Kita iya. masih mahasiswa kita ya. Nanti deh kalau misalnya sudah, iyalah nantilah kapan-kapan ya. Semoga tercapai ini Aldabra, keren banget sih. Ngelihat foto-foto orang punya Aldabra, ya Allah, pingin punya. Iya, ya ampun. Parah sih. Tadi kenapa kok suka Diamondback Terrapin? Diamondback Terrapin itu karena karakternya sih kalau menurut aku ya. Dia tuh kan terapin, dia mirip sebenarnya kalau bisa sama Brazil nih, dia tuh sama-sama semi akuatik dia. Cuman kalau si DBT ini kelihatannya dia bisa lebih akrab sama kita karena aku kan punya kura-kura Brazil juga nih di rumah. Kalau kura-kura Brazil tuh dia datang cuman mungkin kayak sekedar makan, itu juga kayak Judes gitu loh. Jadi kalau misalnya dia nggak lapar, ya nggak nyamperin kayak gitu-gitulah. Tapi kalau misalnya si DBT, kalau kita datang itu kayak kenal sama kita, walaupun tetap sama minta makan, tapi walaupun dia udah kenyang, tapi kalau misalnya dia udah kenyang pun, dia tetap kayak yang ada feel gitu loh ke kita. Nggak tahu ya, aku ngerasanya kayak gitu sih kalau si DBT. Terus aktif banget dia, aktif. Serunya aktif dia. Ada ikatan batin mungkin ya. Nggak tahu deh, pokoknya kalau misalnya kita lihat DBT sama kura-kura yang lain sih, dia lebih inilah interaktif ke orang. Kalau menurut aku kayak gitu sih. Nah, selain DBT, yang menarik perhatian gua itu, lu juga pelihara bulus kan, kalau nggak salah ya, bulus kecil gitu. Ada bulus, ada bulus. Taruh Anehnya, di kamar itu bulus. Lu gabung sama ikan cupang ya? Yo, Makan tuh. Ini sebenarnya iseng aja sih, kan ikan cupang banyak tuh di rumah tuh. Terus bingung tempatnya mau ditaruh di mana kan. Nah, kemarin lihat akuarium itu kok kayaknya sepi banget. Ya udah dikasihin gapi sama ikan cupang. Itu sebenarnya kalau misalnya kita mau pelihara dengan apa ya, dengan benar gitu, itu sebenarnya salah sih, nggak bisa ya. Kalau bulus dikasih cupang ya pasti cupangnya diserang. Kalau misalnya bulus dikasih gapi ya pasti gapinya dimakan. Itu sih emang sengaja ingin dikorbankan aja si gapinya sih sekalian buat makanannya. Dan emang terbukti sih sekarang gapinya tinggal 2 atau 3 ya. Oh iya. Dimakan. Ya dulu awal-awal. Tapi cupangnya aman deh. Banyak ya awalnya ya. Awalnya banyak. Awalnya berapa? 12 berapa ya? Ya nggak apa-apa sih emang sengaja taruh di situ. Karena kalau misalnya aku kasih kayak impun kayak gitu-gitu kan emang buat makan juga. Tapi ngelihatnya kurang estetis aja. Apalagi kan di kamar ya. Di kamar rasanya kayak ingin yang bagus aja gitu. Ya udah kasih gapi. Dimakan sama dia. Selain tank di kamar lu ada banyak nggak sih? Ada berapa? Ada 4. Ada 4. Salah satunya. Sekarang ada 5 sih, cuman yang satu yang berkerak gitu loh. Pokoknya mau dibuang lah gitu. Nggak akan dipakai itu mah. Itu habis ini rumah lu jadi SeaWorld lah. Asli. Enggak sih, masih dikit koleksi aku sebenarnya. Tapi salah satu tank yang apa ya bisa dibilang nakama banget itu tank ikan apa, ada Arowana Jardini ya kalau nggak salah ya. Ada Arowana Jardini, iya. Arowana Jardini ada. Itu isinya itu tuh ada palmas. Ada palmas sama Jardini. Awalnya ada ini nih, ada parrot nih. Kan aku lihat tuh di YouTube Nakama juga tuh aku lihat tuh salah satu tank mate-nya siapa. Kan bisa tuh pakai parrot kan. Ternyata parrotnya diserang. Kayaknya emang si Arwananya juga sih Jardini sih. Kan galak ya Jardini ya. Jadi gua konteks pembahasan itu Arowana keseluruhan kecuali Jardini. Nah, Jardini tuh emang itu ada kecualinya ya? Iya, ada. Allah. Kecuali kalau lu Arowana yang lain ya kayak Silver itu atau Super Red. Bisa. Tapi kalau Jardini dasarnya galak gitu. Gak ada aktor. Si Jardini. Gak ada akhlak sumpah. Si awalnya mah nggak diapa-apain. Awalnya mah kayak berteman gitu kan. Kenalan. Tapi kok lama-lama si parrotnya kok cuma di samping doang gitu kan. Pas dilihat-lihat kasihan. Ya udah dilempar aja kolam tuh sekarang. Belum lihat lagi di kolam deh. Yang nggak tahu deh. Nggak lihat lagi. Gitu kan? Iya, dia taruh aja, lempar aja ke sana di kolam. Nggak tahu deh. Aku belum ngecek lagi ya. Nggak tahu dia ngumpet. Nggak tahu dia udah ada di perut kura-kura. Nggak tahu lah.
Pokoknya waktu itu juga salah sih ya. Cuman kalau Palmas bisa dia, karena si arwananya malas turun ke bawah. Ya itu dia. Palmas masih bisa lah. Walaupun si Palmasnya nggak terlalu gede ukurannya, dia nggak diserang. Temenan lah. Sama Peret tuh, kan dia sama-sama di tengah ya. Diserang ya Peretnya. Nggak bisa. Kacau emang Jardini galak banget coy. Tank match Jardini itu sih. Apa ya kira-kira? Terus kalian diramein gitu. Jadi kayak, Iya rame sih ya. gitu. Nah itu. Tapi Iya kalau sih. berdua doang, bertiga sepi gitu. Diserang ya. Dan sih emang galak banget. Ini sebenarnya Jardini juga nggak ada niat buat beli Jardini langsung kan, lagi buat konten ini kan, yang si Gojek itu kan. Dia malah beliin Jardini waktu itu. Kebetulan. Asli. Itu Tapi untungnya suka sih. Pesen random gitu. Iya, pesan random di telepon aja ke tetehnya kan. Udah beli yang 200.000 aja gitu kan. Terserah lah mau beli ikan banyak ya, mau beli ikan satu lah, pokoknya 200.000. Ternyata pas datang Jardini, emang harganya pas segitu waktu itu. Cuman sekarang kayaknya lagi naik dah harganya, aku cek. Dulu cuma 200.000, murah juga sih. Tapi nih, selain Jardini yang galak, ada satu lagi yang galak. Apa tuh yang galak? Oh iya. Oh itu si Piranha, itu galak sih dia. Asli galak. Pertama kali aku beli Piranha tuh, gak tahu ya, dia dikirain tuh apa, cukup sama sirkulasi air doang cukup kan. Ternyata dia mabok waktu itu bro. Jadi harus ada si aerator. Untungnya aku udah siapin aerator, cuman nggak langsung aku pasang. Jadi waktu pertama kali datang dia udah pada mau mati semuanya. Oh itu bingung banget sih. Karena sebenarnya aku juga nggak expert ya di sini ya, cuman baca-baca orang begitu doang tuh bisa piara arwana apa piranha. Ternyata pada mabok, akhirnya aku dikasih aerator, lama-lama dia udah pulih, akhirnya emang nyaman di sana. Jadi perlu banget tuh aerator tuh buat si piranha. Iya, kacau sih. Lagi perlu banget coy. Asli coy. Tapi perlu lu banget itu piranha. Sekarang. Apa? Lu kasih dekorasi nggak sekarang? Nggak banyak dekorasi. Dekorasi sih dikit ada sih. Kalau apa Jardini nggak aku polosin. Jardini katanya kalau arwana jangan kasih dekorasi. Tapi kalau misalnya si piranha biasanya aku kasih dekorasi paling cuman kayak kayu-kayu doang sih. Kayu-kayu sama batu-batu udah kelar lah gitu doang. Tapi pemalu nggak sih kalau ngelihat di konten lu itu malah kayak lu apa gitu terus tiba-tiba dia menjauh gitu kan? Kalau nggak salah. Piranha. Ya, apa arwana? Piranha. Pemalu sih dia. Pemalu, dia penakut sebenarnya. Dia penakut. Tapi kalau misalnya dia udah benar-benar nyaman sama itu tempat, kayak tempat yang lama kan aku sekarang bongkar ya. Nah dulu tuh mulai tangan aku masuk juga dia udah mulai mau gigit. Emang awal-awal dia kayak yang pemalu, penakut. Tapi lama-lama tuh kalau misalnya dia udah nyaman di sana, itu jadi jagger juga dia. Tapi gangster gitu dia banyak kan sih. Sendirian mah dia nggak berani dah kayaknya. Udah lu coba kasih makan apa aja nih? Biasanya sih dikasih makan apapun mau dia, asal jangan sayur-sayuran. Pelet kan, iseng dikasih makan pelet, dimakan. Jangkrik dimakan, ulet Hongkong, ulet Jerman udah pasti dimakan lah. Ikan-ikan tuh kalau misalnya ada ikan yang baru mati nih, aku lempar ke sana dimakan. Nah segala dimakan sih kayaknya. Taruh bulus juga dimakan kali ya. Kacau sih kalau misalnya udah adaptasi ya. Semua dimakan sama dia. Dan gue ngeliat di Piranha itu, apa di YouTube itu, Piranha dijadiin kayak eksperimen aneh-aneh gitu. Apalah dimasukin bulus, dimasukin ikan. Iya bener, asli. Asli coy, itu banyak sih. Awalnya juga kan aku masukin ikan hidup kan. Cuman ada yang komentar katanya dimatiin dulu gimana-gimana. Kalau dipikir-pikir ya juga sih, kasihan kesiksa coy. Soalnya kalau arwana, kalau ini piranha kesiksa. Kalau yang aku perhatiin ini, kalau dia makan ikan kayak ikan mas kayak gitu, nggak dimakan kepalanya dulu. Dari ekornya yang dimakan. Kan gitu ya. Asli, kan kalau misalnya hewan-hewan kayak gitu rata-rata di kepala ya, nyawanya lah ya. Kepalanya, otaknya mati, ya udah dia mati kan. Ini dari ekornya. Jadi kalau orang mah kayak disiksa dulu, dipotong-potong dulu tangannya baru dibunuh. Kan kesiksa ya. Iya, nggak tega. Makanya nggak tega, pas dilihat-lihat juga. Mau apapun ikannya kayak gitu dia. Jadi pertama kali nih kalau si piranha, dia ngincar alat geraknya dulu nih, kayak si sirip. Digigit, ekor digigit. Nanti dia tinggal begini-gini nggak jelas tuh. Baru tuh diserbu sama yang lain. Udah deh. Mungkin kalau natural emang make sense sih. Mungkin iya, kalau natural. Dia diserang itunya dulu pelan-pelan. Benar, emang harus. Tega sih. Iya, cuman kalau dibuat dipiara, apalagi buat direkam sih nggak tega juga ya. Kalau di alamnya ya pasti begitu. Iya sih. Kalau misalnya bilang di alam kasihan nggak tega, ya udah sih sama aja kayak kita makan hewan kan, kita sembelih gimana ya sama aja, emang di alamnya mah wajar. Cuman kan kalau udah dipiara tuh
Sekarang mah dikasih pasti ikan mati sih. Kalau ada ikan hidup juga dimatiin dulu, sampai pencet dulu, mati baru kasih makan ke dia. Kasian soalnya coy. Iya. Selain Asli. di akuarium, ada satu maskot lah. Lu punya kolam gede kan? Iya, kolam. Isinya Belum apa aja? dibetulin tuh filternya. Gue belum terlalu Kura-kura sih. kura-kura apa aja tuh? Si Bulus nggak sih? kura-kuranya ada bulus, terusnya ada kura-kura Brazil juga, kura-kura sejuta umat lah ya. Saya ada kura-kura dada merah, kura-kura yang murah-murah sih kalau di sana mah. Dada merah, kura-kura. Ada stingpot juga, terusnya ada cinemis juga. Ada apa lagi ya? Kura-kura daun. Ya pokoknya itulah. Belum banyak sebenarnya guys untuk ukuran kolam yang seluas itu. Kura-kuranya masih dikit, terus filtrasinya belum bagus. Soalnya aku tuh nunggu temen aku sih, jadi ada temen aku yang suka banget sama beginian. Awalnya emang kita udah mau ngerancang nih filternya mau kayak gimana. Jadi aku nunggu dia dulu datang. Tapi kan sekarang lagi begini kondisi kan, dia belum di Bandung. Tapi Pengennya kolam itu bareng sama dia. aslinya kolam renang ya kayaknya ya. Kolam renang itu buat anak-anak. Sebenarnya kan aku tuh banyak banget saudara. Kalau misalnya lihat video aku tuh yang kemarin-kemarin kan banyak saudara tuh ya. Iya. Kalau misalnya ada teman-teman yang nonton ya itu saudara-saudara aku masih pada bocah. Jadi kalau main ke Bandung biasanya suka pada berenang di sana. Tapi kan sekarang udah mulai meranjak dewasa tuh. Dia pada kagak kepake kan. Kolam begitu masa aku berenang di sana kan aneh juga. Buat kura-kura. Kura-kura ya. Aduh. Keren sih, tapi ada kayu-kayunya, terus tiba-tiba ada ini. Itu tuh ada banyak juga yang nyaranin katanya kasih pasir kan, kayak kasih pasir, kasih tanah. Cuman kalau aku kasih pasir tanah, ini juga kan di lantai atas juga, takutnya mampet, susah tuh kalau pasir tanah mampet ke saluran air di lantai paling atas kayak gitu ribet banget. Jadi aku pikir-pikir lagi ya udahlah, mendingan nggak usah cari resiko lah. Mungkin emang dia bisa bertelur, dia lebih nyaman gimana-gimana, cuman efeknya kura-kura kan nggak peduli. Misalnya tangan dia masih ada pasir ya dia masuk aja kan. Nanti pasti menggenang di bawah itu udah ribet banget lah. Dipikir-pikir juga udah pusing gitu. Belum lagi Jadi nyarinya juga ya. asli iya benar. Belum lagi nyarinya. Pasirnya diangkat ke atas. Aduh ribet banget. Udah mending kita lemparin kayu aja lah. Nanti tambahin paling kayunya. Nambahin pasir di kolam seluas itu banyak juga loh tapi. Jadi banyak juga pastinya. Iya. Paling udah kepikiran sih dulu paling kayak beli kontainer yang gede, terus isiin pasir, jadi nanti taruh di sana kontainer gedenya. Pikirnya kayak gitu, cuman kan ya itu yang dikhawatirin sih, kalau si pasirnya turun ke bawah, nanti pada masuk ke saluran air, waduh, berliku-liku tuh saluran air, wah isinya pasir, ribet banget lah, fix. Males deh. Males ribet, ya Allah. Saya kalau teman-teman ngelihat nih, Iqbal ini dulu awalnya penjual loh, penjual kura-kura ya. Kita pernah ketemu loh dulu. Sekarang iya kan? Jadi YouTube berapa bulan yang lalu loh. Kayak kita pernah ketemu loh. Waktu itu aku belum aktif banget YouTube-nya. Lu di mana sih? Lupa gue. Kafe apa pernah ya? Dulu di ya pokoknya ada lah di deket ITB dulu tuh. Deket ketemu. Situ ya. Pernah. Sekarang mantap, euy. Dulu tuh jualan kura-kura loh. Direkomendasikan nakama loh dulu. Keren loh dulu. dulu kan timeline-nya dulu lu jual kura-kura. Terus sempat kena itu enggak sih? Kayak Bennett ya? Kalau nggak salah. Kena. Nih saudara ini cerita dikit deh ya. Kalau kenapa bisa ke YouTube nih. Jadi dulu itu aku jualan kura-kura. Jualan kura-kura itu awalnya emang karena suka hewan. Terusnya aku mikir juga mau sekalian jualan nih. Jualan apa nih? Ya udah kura-kura aja karena aku suka hewannya. Aku menikmati kalau misalnya belum kejual. Kalau misalnya kejual dapat cuan gitu kan. Istilahnya mah kita menikmati apa yang kita jual gitu kan. Nah, seiring waktu berjalan, tiba-tiba ada peraturan yang di Instagram. Di Instagram itu loh, di Instagram, di Facebook gitu loh. Pokoknya itu sama ya, Instagram, Facebook kan udah punya satu orang ya, jadi samalah itu, kayak peraturannya mirip-mirip kan. Pas dulu tuh aku emang, kenapa waktu dulu aku ngerasa kayak Turtlepedia itu lebih cepat dibaca sama orang, karena waktu itu tuh dikasih kayak fun fact gitu juga. Ngeliat dari nakama kan kayak, wah ini ada info-info nih, keren juga nih kalau diaplikasiin ke tempat jualan kan. Waktu itu tuh nggak ada yang kayak gitu, baru aku doang tuh dulu. Akhirnya buat cara kayak gitu, dan alhamdulillah orang-orang jadi banyak yang tertarik tuh. Seiring waktu berjalan, teman-teman aku nih yang seller tuh udah pada ke band. Aku tuh belakangan sebenarnya aku ke bandnya, karena kedeteksi jualannya kan lebih kecil lah presentasenya, soalnya kan dicampur info-info kan. Kalau orang yang jualan kayak cuman posting foto, ini harga segini, ini udah fix banget ke band duluan itu. Sampai satu hari dapat peringatan tuh, wah udah dapat peringatan, wah ini mah gimana ya, udah nggak bisa jualan di Instagram lah.
sama aku dihapus-hapusin foto-fotonya, padahal udah dihapusin nih, besoknya malah ke-ban juga. Aduh. Pokoknya itu Turtle Pedia udah di-ban, di-ban. Itu dulu udah berapa followersnya ya? Udah lumayan lah, dulu susah banget lah. Itu followersnya soalnya followers benar-benar pure gitu. Nyari Iya, followers udah berapa ribu lah. Udah ke-ban, banget aduh itu. banyak banget. Mana banyak banget kan kayak penjual, pembeli yang cuman ngehubungin lewat situ doang, nggak ke WA. Jadi aku nggak bisa menjangkau dia lagi. Akhirnya aku beli lagi. Akhirnya aku bikin lagi tuh Instagram. Pas bikin Instagram, followers udah 1.000, ke-ban lagi. Ke-ban lagi 2 kali. Aduh, udah ke-ban lagi. Ya udah, akhirnya cari cara lagi nih. Gak menyerah tuh. Jadi aku buat lagi akunnya. Sekarang di akun yang ini aku benar-benar isinya info doang. Isinya info doang. Nggak ngerti ya, padahal cuma info doang. Tapi ada gambar kura-kuranya. Itu emang udah dendam apa sama Turtlepedia ya, si Instagramnya. Di-ban lagi, coy. Asli. Nggak ngerti. Padahal tidak terlihat jualan, di-ban lagi. Sampai akhirnya aku buat akun lagi, Turtlepedia, apa gitu kan. Pas aku udah masukin nama Turtlepedia-nya aja udah ke-ban, udah nggak bisa dibuat. Nggak ngerti itu kenapa ya. Sampai akhirnya yang paling terakhir nih sekarang, emang belum terlalu aktif sih ini ya, karena aku juga masih mikir-mikir buat aktifin di Instagram, tapi mungkin kedepannya kalau aku udah mulai jualan lagi, bakal diaktifin lagi. Ya udah, akhirnya di Instagram aku sekarang cuma info-info doang dan belum aktif-aktif banget. Aku jualannya di Tokopedia. Dan di Facebook juga udah nggak aktif. Terus aku bingung nih, dulu kan di Instagram bisa jalan, di Tokopedia juga sebenarnya nggak terlalu boleh jualan kayak gitu sih. Sama di Facebook juga udah nggak bisa jualan, gimana caranya aku bisa promosiin jualan aku ya di YouTube. Salah satunya di YouTube, linknya masukin ke Tokopedia. Jadi transaksi nanti lewat Tokopedia. Dipromosiinnya lewat YouTube. Lewat YouTube-nya caranya kasih info-info kayak tips-tips gitu awalnya. Kayak tips. Kalau misalnya teman-teman lihat nih video awal-awal aku pasti tips sih. Asli kan, cara menyeting kandang kura-kura gitu-gitu. Betul, kayak gitu-gitu. Dulu kayak gitu tuh. Bener-bener kayak edukasi banget dulu tuh. Edukasi banget dulu. Iya, karena kalau misalnya, kalau sekarang kan lebih ke hiburan ya. Karena aku mikir gini nih, aku orang baru nih di YouTube nih. Siapa sih orang yang mau, ini siapa sih orang baru sok-sokan mau menghibur gitu kan. Kalau mau cari hiburan, mau mending nonton Irfan Hakim aja sekalian gitu kan. Mending nonton Lucky Hakim aja sekalian kan. Ngapain nonton gua gitu kan. Jadi, ngasihnya info. Karena info itu mau siapapun orang ya. Mau dia YouTuber baru, YouTuber lama, tapi dia itu butuh infonya, pasti ditonton. Iya nggak sih? Iya, benar-benar. Iya kan? Pasti ditonton kan? Mau nggak semenarik apapun dah, tetap ditonton dah. Makanya aku cari masa dulu tuh, nyari viewers di sana. Kasih info-info. Pas udah lumayan ada tuh komunitas yang nonton video aku sedikit ubah ke entertain. Mulainya dari unboxing sebenarnya awal-awalnya. Dari unboxing. Dari unboxing, ternyata di video unboxing ini jadi jembatan gitu loh. Dari si tips and trick, unboxing, entertain. Nah, sekarang udah lebih ke entertain nih. Jadi edukasi dikit banget sebenarnya sekarang nih. Asli deh. Dulu awalnya gitu. Awalnya. Gimana? Bahkan sekarang apapun jadi konten ya. Nggak jelas. Bahkan sekarang apa-apa jadi konten gitu loh. Awalnya cuma buat promosiin doang nih kalau aku mau jualan. Misalnya kayak cara setting kandang kura-kura air. Kura-kura airnya kan ada tuh di situ tuh. Kalau teman-teman mau kura-kura air kayak gini langsung aja ke Tokopedia gitu kan. Awalnya mulai dari sana, cuman kok lakuan YouTube-nya gitu dibanding jualannya. Ya udah digasin aja di YouTube. Jadi akhirnya sekarang jualannya malah nggak terlalu aktif dulu dibanding dulu. Karena sekarang juga nggak aktif gara-gara itu sih, emang nggak ada barang, gara-gara corona ini nggak bisa masuk ke Indonesia, kan biasanya ngambil dari luar tuh, dari Thailand lah, dari mana lah itu. Udah nggak ada sekarang. Jarang ya berarti ya sekarang? Jarang. Sulcata tuh sekarang harga 2,5 yang baby. Itu mahal banget sih. Dulu sempat jatuh loh, 850.000 loh dulu. Sebelum corona 850.000 loh. Dulu waktu aku beli si kumkum itu 1,5. Tiba-tiba turun harganya. Tiba-tiba turun parah, harganya 850. Itu udah parah banget sih turunnya. Terus sekarang naik jadi 2,5. Edan sih. Karena tadi ya? Bener. Iya, gara-gara nggak masuk. Parah. Berarti kalau ngelihat dari timeline kilas balik lu berarti ada background sebagai penjual ya? Ya, emang penjual dulunya sih. Lu kalau unboxing itu pakai apa sih? Cutter berkarat. Apa? Cutter berkarat. Bukan apa unboxing. Apa namanya? Unboxing. Packing. Gimana? Packing. Aku tuh dulu kalau misalnya packing,
pakai kardus aja, kardus yang udah beli sih. Biasanya aku beli kardus di toko kardus, jadi emang rapi semua tuh kardusnya sama. Kan ada juga beberapa orang yang bikin kardus sendiri ya, jadi kardus kayak dari kardus apapun itu sama dia dibuat sendiri, terusnya jadiin packing itu kan banyak. Cuman dulu aku juga pernah kayak gitu, nggak efektif soalnya. Buang-buang waktu itu beli buat kardusnya, jadi mending beli kardus. Terusnya yang pasti kita pakai moss tuh buat jaga kelembapan. Terus juga suka kasih koran-koran kayak gitu, sama banyakin kayak koran-koran sih kalau aku sih. Jadi kasih yang kayak Tupperware, terusnya di situ dikasih koran, dikasih si moss, dikasih tisu juga biasanya, terusnya ditutup lagi sama tutupnya, udah dibolong-bolongin tuh. Terus abis itu di lakban, ada kotaknya dipenuhin sama koran-koran biasanya kalau aku supaya nggak terlalu keguncang, ditutup deh. Terusnya dikasih nafas, udah gitu doang. Gitu. Gak susah sebenarnya sih, ya. Kayak gitu. Itu kuat bisa, kalau misalnya kura-kura sih, dia sebenarnya sampai sebulan gak makan pun dia kuat ya guys. Cuman kalau yang kayak gitu kuatnya berapa ya? Paling seminggu masih kuat lah dia. Seminggu maksimal seminggu lah, tapi seminggu tuh udah banyak, udah ada resiko mati juga sih. 3 hari mah pasti kuat lah kalau packingan kayak gitu. Nah, kalau si kura-kuranya sehat. Iya sih. Nah, lo kan di Bandung. Kalau nggak salah, ya. juga itu kan juga bisa kirim sampai ke Papua ya? Pernah aku kirim sampai sana loh. Pernah pakai surat karantina begitu. Karantinanya teh ada di mana ya? Pokoknya ada di daerah Soekarno-Hatta lah. Kalau di Bandung emang agak jauh sih. Kalau ke Papua, ke sana. Nanti dilampirin. Iya, dilampirin nanti suratnya. Jadi isinya hewan. Sampai sana aman kok di sana juga. Tapi berapa hari tuh kalau ke Papua tuh? Sebenarnya ada yang pilihan 1 hari sampai juga sih. Emang harganya mahal banget coy. 1 hari sampai 100 sekian ribu lah buat 1 paket tuh. Tapi palingan 3 hari sih. 3 hari sih. Jarang 1 hari sampai ke sana. 3 hari palingan. Paling cepet 3 hari. Gila. Itu ngirim kura-kura apa sih waktu ke Papua itu? Ngirim sulcata 2 dulu. Sulcata? Ngirim sulcata 2. Aman. Sampai sekarang. Ngirim CST juga pernah sih. Pokoknya dulu aktif lah jualan. Sekarang lagi kurang aktif lah. Jualan lebih ke kura-kura darat atau ke kura-kura semi akuatik gitu? Oh, biasanya aku kura-kura yang semi akuatik gitu sih. Kura-kura darat juga suka sih, cuman lebih sering ke yang semi akuatik. Macam stingpot, CST gitu-gitulah. Tapi kalau bisa dibilang emang lebih banyak orang yang itu sih pelihara kura-kura semi akuatik nggak sih? Soalnya kalau kura-kura semi akuatik bukannya murah juga sih, sebenarnya banyak yang mahal. Cuman harga range-nya itu lebih banyak yang di bawah 1 juta, lebih murah lah. Kalau kura-kura darat itu dia harganya biasanya sekitar 1 juta lah. 1 juta itu udah yang biasa. Bawah 1 juta juga ada sih. Kalau dulu ya, kalau sekarang udah di atas 1 juta semua coy. Di atas 1,5 sekarang. Asli udah mahal banget kura-kura. Mahal. Buat sultan doang. Aduh, bener dah. Kacau nih. Mahal banget. Oke, kita tarik lagi ya. Tadi kan gue udah bilang kalau misalkan banyak yang apa sih namanya? Pelihara di kura-kura untuk semi akuatik ini. Lo punya tips-tips gak kalau ngerawat gitu? Kan kadang banyak nih kayak tiba-tiba mati, terus kalau ada jamurnya, banyak loh mention namanya kayak gitu. Tiba-tiba, ini kenapa ada jamurnya? Terus mungkin nanya, ini kalau jemur berapa lama sih? 1 jam perlu nggak? Waduh, lama-lama. Waduh, gimana tuh? Kelamaan cek. Biasanya kalau misalnya kura-kura air, sebenarnya ini sih lumayan simpel sebenarnya. Yang pertama itu air jangan terlalu tinggi. Biasanya kalau misalnya kura-kuranya yang masih kecil, apalagi air jangan terlalu tinggi. Karena dia bisa tenggelam tuh, mati kehabisan napas tenggelam itu bisa. Terus juga harus disediain daratan, karena ada beberapa juga orang piara kura-kura nggak dikasih daratan. Ada beberapa yang hidup, tapi hidupnya juga tersiksa dia pastinya kan. Iya, kasihan. Kayak gitu terusnya, kasihan. Terus kalau misalnya untuk jamur sih biasanya kalau jarang dijemur itu suka berjamur sih, jarang dijemur, airnya jarang diganti itu. Itu suka berjamur. Kalau misalnya teman-teman mau jarang ganti air ya solusinya filter. Kalau misalnya teman-teman mau sering ganti air boleh nggak pakai filter. Yang pasti pakai filter juga kalau misalnya kita dikasih ke tempatnya kecil ya. Itu seenggaknya seminggu sekali kita bersihin. Kita bersihin. Kayak gitu. Terus kalau misalnya untuk jemur, banyak banget kasus juga orang yang ngejemur kura-kura kelamaan,
pada mati tuh kura-kuranya tuh, kepanasan ya. Asli coy, banyak banget yang mention juga dulu. Gara-gara terlalu lama ngejemur, nggak cuma kura-kura sih, hampir semua hewan yang dijemur itu mati. Jadi kalau saran aku, kalau misalnya kita jemur, kita jangan tinggalin tuh. Aku juga pernah ninggalin hewan dijemur, nggak mati sih, cuman kabur. Nah itu, Ada beberapa orang yang kabur ya. bukan Ada kan yang masalah kabur juga kan? yang dia kabur juga. Tiba-tiba Emang kita kemana? kadang otak kita nggak nyampe ya. Kayak misalnya, ini pasti nggak kabur nih. Ya pas kita lihat udah kabur gitu. Dia lebih pintar dari kita. Nggak ngerti kenapa itu. Pokoknya jangan ditinggalin kalau misalnya lagi dijemur. Jemur juga gak usah terlalu lama, 15 menit juga udah cukup sebenarnya ya. Kalau misalnya buat dapat UVA, UVB yang cukup, ya seminggu seenggaknya 3 kali lah buat jemur. 15 menit udah cukup, tapi kalau mau lebih dari itu juga nggak apa-apa. Cuman kalau misalnya mau lebih, kita kasih air. Kan ada 2 metode juga tuh jemur. Biasanya ada orang yang jemur aja nggak dikasih air, ada orang yang jemur tapi dikasih air. Kalau aku lebih dikasih air sih. Air ya? Supaya dia kalau kepanasan juga ada air, ya kebantu gitu loh. Nggak dehidrasi juga ya? Nggak ada hidrasi, asli. Kalau untuk jemurnya, lebih bagus untuk jemur. pagi atau sore? Aku pernah baca ya, kalau misalnya itu, katanya sih cahaya yang bagus buat jemur itu lebih ke pagi sih. Pagi. Lebih ke pagi sih, iya. Kalau sore, boleh nggak ngejemur? Sebenarnya boleh juga. Cahayanya juga kayak UV-UVB-nya juga ada, cuman kadarnya itu lebih bagus pagi. Kalau nggak salah ya, koreksi kalau salah nggak apa-apa. Lebih ke pagi kalau aku sih. Pagi ya? Berarti antara, jarang jemur sore. Berarti antara jam 7, jam 9-an lah ya? Iya. Biasanya kalau jam 7 di sini udah ada sih matahari. Pokoknya ada matahari pagi tuh, yang ke kita, dia terik, tapi nggak terlalu nyakitin ke kulit. Nah itu biasanya aku jemurnya pas lagi kayak gitu. Yang pas gitu ya? Pas kayak gitu. Tapi lu kalau ngejemur, pasti rame-rame ya? Itu Pasti semua lu rame-rame sih. Gitu? Bawa-bawa ke atas, capek juga sebenarnya sih. Kadang juga aku kalau jemur nggak langsung semua dijemur, di shift. Hari ini yang jemur siapa? Nggak tiap hari jemur juga, capek soalnya bawa-bawanya. Butuh kiper. Sendiri semua soalnya, kacau. Mungkin yang mau jadi lowongan nih. Jadi lowongan. Tapi frekuensinya seminggu sekali untuk. Nggak, seminggu 3 kali lah. Ini 3 kali ya? Untuk reptil-reptil yang di rumah biasanya. Kalau pakan? Minimal. Kalau apa? Kalau untuk pakan, ada yang lu itu nggak rekomendasiin harusnya pakai ini loh, atau? Pakan apa ya? Aku biasanya di sini kalau pakan dicampur-campur sih. Kadang kasih pakan hidup. Kadang maksudnya pakan hidup tuh kayak ikan hidup, bukan ikan hidup, ikan bener gitu loh, bukan pelet. Suka ikan dipotong-potong aku lemparin. Kadang juga suka kasih pelet. Lebih ke mix sih kalau aku di mix aja. Kayak misalnya CST-nya bro nih. Aku misalnya hari ini kasih udang, besok kasih ikan, kadang kasih pelet gitu-gitu. Jadi emang ada semua di rumah. Kadang kasih jangkrik, kadang kasih ulet Jerman. Jadi di mix supaya si nutrisinya dia terjaga lah. Kayak gitu. Misalnya kayak si ulet Hongkong ini mungkin si proteinnya lebih tinggi nih. Tapi misalnya kayak si ini lebih tinggi proteinnya, tapi si ikan ini misalnya yang lebih tinggi itu zat apanya gitu kan. Jadi saling melengkapi. Kalau misalnya dikasih pelet terus, ulet Hongkong terus bisa jadi dia kayak kebanyakan protein misalnya kayak gitu loh. Lebih bagus di mix. Balance lah ya. Seimbang. Di balance aja. Iya, gitu. Biasanya sih kayak gitu. Iya sih, gua ngelihat soalnya juga kayak list-list makanan kura-kura juga bukan cuma 1 atau 2 pilihan aja kan. Biasanya ada banyak. Banyak banget. Banyak banget. Dia kan omnivora ya si kura-kura ini ya? Iya, rata-rata omnivora. Kalau misalnya kura-kura kayak kura-kura air gitu, rata-rata omnivora sih. Tapi lebih suka makanan daging sih dia. Sama sayur jarang dimakan kalau kura-kura air mah. Nah, si barbar beberapa jenisnya. Si barbar nggak pernah makan sayur, malah dia mah nggak pernah dimakan, dikasih makan sayur kayak gitu juga. Dia paling dikasih udang, ikan. Dia mah cuma udang ikan lah sukanya. Kasih pelet juga dia, nggak bisa pelet yang biasa dia. Tahu dah, seleranya beda dah. Kacau, emang dikasih cere nggak dimakan sama dia emang. Keterlaluan. Oh iya, kasih cere nggak mau? Dikasih cere nggak mau, dikasih salmon baru mau dia. Tahu makanan mahal dia. Jarang juga ngasih salmon sih. Habis duit ya, kasih salmon. Kacau. Aku tahu nih, gimana cara bikin juragannya hedon ya.
Kacau dia nih. Parah sih, nggak tahu dia. Kayaknya dia udah tahu list harganya nih. Oh ini makanan segini di bawah sekian lah, enggak lah. Enggak level. Pilih-pilih ya. Tapi nggak semua kura-kura DBT begitu. Dia doang deh kayaknya. Lo ada wishlist nggak? Kura-kura yang Apa? wishlist kura-kura semi akuatik nggak? Wishlist yang aku mau beli. Nah, yang mungkin Apa ya? mata mungkin. Mata-mata kayak gitu pingin sih, mata-mata. Banyak juga request mata-mata sih, aku juga kepingin mata-mata. Mata-mata, AST juga tuh kayaknya bakal mau AST. Aku pernah megang sebenarnya mata-mata AST, aku pernah punya waktu lagi jualan kemarin mah. Cuma kan buat jualan, lewat doang di aku. Jadi pernah piara mah pernah. Kayak gitu. Cuman emang antara dua kura-kura itu sih AST dan mata-mata kan dia lebih pasif ya. Kata orang sih beberapa kalau misalnya kura-kura pasif tuh suka sudden death gitu loh dibanding kura-kura yang aktif. Tiba-tiba mati gitu. Awalnya lagi sehat nih makan-makan, besok pas dicek udah mati, nggak tahu kenapa. Kayak gitu sih. Aku juga nggak ngerti tuh kenapa tuh. Tapi lebih rawan dong. Gimana? Lebih rawan? Oh ya, lebih rawan sih kayaknya. Iya, katanya ya. Nggak pernah punya mata-mata sih. Kayak ya mata-mata lo tau sendiri kan kayak dia itu kan emang pelan. Iya ya, meragukan ya. Gue kira masih itu. Suatu saat kok biasanya kalau dicemplungin ikan kecil seenggaknya kan kayak ada reaksi. Kok nggak ada. Terus kayak ngambang-ngambang. Wah, gue coba kan gini. Aduh, udah wassalam. Udah wassalam. Dia kan suka kamuflase jadi daun mati kan, dia terlalu menghayati dia. Jadi udah nggak gerak. Wassalam. Kacau ya. Mata-mata. Tapi bagus sih mata-mata sih. Keren sih. Buat display bagus banget itu. Display, iya sih. Aduh, iya. Diingetin lagi. Kacau nih. Ada lagi. Kalau tadi kan kita sempat nyinggung box turtle ya. Kalau box turtle itu semi akuatik yang cenderung di darat. Nah, kalau menurut aku gitu. Pembahasan lu, kalau mas turtle itu gimana? Mas turtle. Oh, kalau mas turtle ya. Mas turtle itu macam stingpot yang kayak gitu-gitu ya. Kalau kataku sih dia itu semi akuatik yang dominan di air malah kalau dia. Jarang naik ke darat kalau dia. Tapi dia modelnya yang dominan di air, cuman dia yang di dasar. Nah, jadi dia macam CST, mirip CST dia itu sebenarnya. Bukan karakter ya, cara tempat hidupnya gitu. Kan kalau ikan itu kan dia ada yang ikan atas, ikan tengah, ikan bawah kan. Nah itu kalau kura-kura macam CST, macam si stingpot itu dia di bawah. Dia nggak berenang, dia lebih ke jalan di air. Begitulah si stingpot, si razorback tuh. Begitu. Dia tetap sekali naik lah ya dia. Suka naik juga, dia sering naik juga. Kalau misalnya tidur sih, kadang-kadang dia bisa naik ke kayu-kayu. Misalnya ada kayu nih yang ribet banget, kalau kura-kura lain nggak bisa naik. Kalau dia bisa naik, dia jago manjatnya. Jago dia manjatnya. Kalau di alam aslinya malah, kalau tidur katanya tuh kan ada pohon-pohon nih di habitat dia. Naik ke atas pohon dia. Tidurnya di atas dia. Iya, kalau lagi tidur. Nah, itu pohonnya di bawah apa kayak pohon air hutan hujan gitu atau pohon-pohon rawa gitu, pohon-pohon rawa tempat dia tuh. Naik ke atas pohonnya, dia tidur di atas. Kayak gitu. Keren. Hebat. Tapi lebih dominannya di air. Kalau misalnya sepengalaman aku piara mah jarang naik. Tapi sekalinya naik dia manjatnya bisa tinggi. Iya sih. Jago manjat lah pokoknya kura-kura air gitu lah. Semi akuatik ya. Jago manjat. Apalagi banyak banget sih kalau ngomongin kura-kura mulai dari semi akuatik terus yang full akuatik tadi. Nah, coba kalau kita balik nih. Kura-kura yang lu ini kura-kura apaan sih kayak lu kurang suka lah. Nah, apa tuh? Kura-kura yang aku kurang suka ya? Nah, apa ya kura-kura yang aku kurang suka ya? Sejauh ini nggak ada sih, belum ada sih. Belum ada sih, iya. Cuman yang nggak terlalu aku menarik sih, MSE sih, kayak aku nggak menarik deh. Malayan Snail Eater tuh, tau nggak? Tapi bukannya itu keren sebenarnya emang kelihatannya keren sih, matanya kayak gitu kan, keren ya. Cuman katanya piaranya susah, terus makannya juga dia agak ribet, harus dikasih kayak snail gitu. Dikasih apa snail apa sih? Keong ya, bisa dilatih makan pelet bisa, cuman susah katanya. Aku belum nyobain sih. Sama ini deh, satu lagi pipi putih tuh, ya Allah susah banget piaranya ya. Oh iya. Asli deh, iya pipi putih tuh. Aku pernah piara pipi putih gak makan loh dia. Ditaruh sebulan di aku nih dulu, gak mau makan loh dia. Susah banget itu piaranya. Waktu itu. Dikasih makan apapun itu nggak dimakan ya. Dikasih pelet, dikasih udang, dikasih ikan apapun aku masukin tuh nggak dimakan sama dia.
sampai akhirnya nggak mati sih. Udah berpindah ke orang lain lah. Aku nggak pernah makan itu kura-kura, nggak ngerti itu. Jadi yang paling males aku piara piput sama MSE sih. Kalau MSE katanya ribet aja gitu sih. Belum pernah piara kalau MSE ya, jadi nggak tahu, ini mah kata orang-orang. Kalau piput sudah terbukti tuh. MSC. Kayak jarang-jarang makan gitu loh. Kayak Kau pernah punya MSE? Pernah punya. Nah, gua kasih makannya itu, gua kan ada kayak pot di luar gitu, kayak lumut-lumut, ada keong-keongnya. Ini udah gua kasih. Nah, tapi begitu gua kayaknya keongnya habis atau gimana, lagi nggak ada tuh, gua kasih pelet, kadang mau, kadang enggak sih. Nah, itu gua kadang enggak ya. tapi ya akhirnya jujur mati karena gua makan gitu. Iya, susah ya, mati ya ujung-ujungnya ya. Iya emang sih kemarin. Tuh bener dah, piput sama MSE dah, males deh itu piara itu teh. Soalnya kalau kita kalau misalnya ada kondisi kayak gitu, kita mau usahain gimana juga mungkin bisa ya, cuman rata-rata susah lah, males jadinya. Sama mata-mata nggak sih? Si mata-mata kan dia cuma mau ikan kecil doang nggak ya? Iya benar-benar. Pernah piara mata-mata juga nggak? Pernah. Semua nyobain sih. Kemana? AST, CST, mata-mata. Ya mata-mata cukup susah sih. Masih ada nggak mata-matanya? Udah ada di alam lain. Itu yang tadi gue bilang. Iya. Ini kenapa? Aduh. Rasa bersalah. Iya emang mata-mata teh. Aku pernah piara sih. Jadi nggak cuma mata-mata sih ya, tergantung semuanya, kayak kura-kura piput kayak gitu-gitu juga, dia kayak punya karakter gitu loh. Jadi walaupun ini katanya susah nih buat dipiara, tapi ada individualnya gitu loh. Kayak orang kan sifatnya beda-beda tuh, walaupun misalnya orang sama-sama begini, sama-sama orang itu kan beda sifat-sifatnya. Sama kura-kura juga, ada yang dia aktif, ada yang dia lebih mudah adaptasi, ada yang dia susah. Nah kebetulan waktu itu aku dapet piput yang nggak bisa adaptasi banget, yang susah banget adaptasi. Jadi susah makan ya. Mungkin sama kayak mata-matanya bro nih. Soalnya aku juga dulu pernah piara mata-mata aman. Kalau mata-mata nggak pernah ada masalah apa-apa, udah beberapa mata-mata. Cuman emang dia makannya ikan, nggak bisa dikasih makan yang lain kalau dia waktu dulu. Harus ada rangsangan gerakan dia tuh. Dikasih udang aja cemplungin ya, nggak dimakan sama dia. Jadi bener-bener emang memang harus kayak gitu sih. Kalau mata-mata mah nggak bisa dikasih pelet begitu, nggak akan dimakan sama dia. Kalau AST masih bisa tuh dikasih ikan mati, kasih udang. Itu kalau misalnya udah terlatih itu bisa. Cuman awal-awal waktu masih bayi, agak susah juga dikasih begituan. Masih kasih ikan hidup tuh. Mirip-mirip mereka karakternya. Mirip ya? Iya sih kalau... Mirip. Tapi kalau ngomongin kura-kura buat pemula, kalau gua ngomong kura-kura buat pemula, mending Common Snapping Turtle aja deh. Lu setuju nggak? Salah satu yang buat rekomendasi. CST aja lah. Dari segi itunya ya? Dari segi ketahanannya. Tapi kan CST itu kan gimana ya? Nggak semua orang bisa piara CST lah. Tahu lah ya, karakternya kan galak. Pasti semua orang tuanya juga mungkin nggak boleh ya buat adik-adik ya. Jadi mungkin kalau misalnya mau buat pemula, iya. Mungkin kalau mau buat pemula, kura-kura yang sejauh ini paling gampang dipiara, menurut aku kura-kura daun. Daun. Gampang dipiara. Iya, kalau sepengalaman di sini tuh paling gampang dipiara kura-kura daun sih. Kalau dada merah dia agak pemalu, jadi susah juga makannya. Kura-kura Brazil juga sebenarnya gampang dipiara ya sih. Kura-kura Brazil kalau kura-kura daun lah. Ya itu. Kalau nggak kura-kura stingpot juga gampang tuh piaranya tuh. Gampang. Master Turtle tuh gampang piaranya. Iya, gampang. Razorback, stingpot itu gampang piaranya. Pelet. Iya, kalau nggak salah pelet mau. Cacing mau. Iya, mau, semua mau. Iya, dia semua mau kok. Macam itu pokoknya itulah antara tiga itu, Mas Turtle, si Stingpot, si kura-kura daun, sama tadi kura-kura Brazil, apalagi ya. Paling gampang itu kalau menurut aku ya, tapi mungkin ada pendapat lain yang nggak masalah. Kalau di sini itu paling gampang. Nah, gue itu pernah bahas juga di postingan itu. Kalau kita beli, ini misalkan gue pemula gitu ya. Nah, kalau kita pengen beli kura-kura, jangan beli yang kecil baby, tapi agak gedean. Karena kalau kecil itu apa sih namanya? Kayak daya tahannya rentan ya. Nah itu setuju nggak? Setuju. Kalau misalnya kita beli kura-kura bayi, sebenarnya ada beberapa faktor juga. Tapi yang aku pernah alami nih,
Yang pertama bener tuh, daya tahannya pasti dia lebih rentan lah dibanding yang agak gedean ya. Sama yang kedua, kadang itu ada bayi kura-kura yang emang dari netesnya itu udah nggak bagus. Jadi emang mungkin ada masalah dari awalnya gitu loh, dari netesnya udah ada masalah lah. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kita beli bayi, mungkin ada masanya dia hidup, tapi beberapa hari kemudian mati gitu loh. Jadi kenapa aku bisa ngomong kayak gini, karena waktu itu aku pernah beli, karena aku penjual ya, aku pernah beli langsung banyak tuh CST tuh. Walaupun ini CST sekalipun loh, yang Ya. notabene kuat loh. CST loh ini. Pernah ada videonya juga, pernah aku upload dulu. Pas aku pas nyampe ke sini, beberapa hari itu pada mati semuanya. 15 ekor apa, pada mati semua tuh. Tapi nggak salah aku nggak ngerasa salah, soalnya kan udah sering banget jualan CST, nggak pernah kenapa-napa kan. Di-treat sama, tapi kok pada mati semua. Jadi aku menyimpulkan ya di situ emang nggak bagus sih. Emang dari sananya nggak bagus. Dan aku tanya ke suppliernya juga, gimana CST-nya di sana? Pada aman nggak? Pada mati. Emang itu satu gelombang pada banyak yang mati. Berarti emang dari itu. Aku nggak ngerti. Aku nggak ngerti sih itu emang salah di mananya. Cuman kemungkinan besar emang di genetikanya emang nggak bagus sih. Maksudnya di bawaannya emang udah nggak bagus. Emang udah gimana ya? Sudah ditakdirkan untuk bernyawa sebentar lah. Ini Gitu. dari sananya. Iya, kalau kebanyakan mungkin kasus yang kebanyakan itu kalau dari segi pemula emang pergi ke pasar ngelihat ada kura-kura Brazil kecil lucu nih gitu. Oke sih, cuma ya itu resikonya tadi. Ambil mati, iya. Apalagi kalau misalnya beli di tempat-tempat kayak di akuarium kayak tempat akuarium kayak gitu, bukan aku ngeremehin tukang akuarium, cuman ini sebagai fakta aja. Kalau misalnya aku lagi jalan-jalan ke toko ikan, ada kura-kura tuh nggak diurus rata-rata, jadi kasih taruh di darat aja bergelombol gitu. Nah, ya, karena emang daya tahannya kuat, jadi emang dia sampai sebulan juga digituin pada hidup. Cuman masalahnya hidup sehat nggak gitu kan? Nah itu ya benar. Kasihan Iya, juga. bener. Masalahnya itu kalau misalnya orang beli kura-kura Brazil matinya cepat, itu sebenarnya masalahnya kalau menurut aku bukan karena dianya nggak bisa rawat juga, tapi dia nggak bisa milih kura-kura yang sehat, lebih ke itu sih. Faktor utamanya ya. Makanya orang banyak yang ngomong kayak, Kak ini kok piara kura-kura Brazil gampang mati ya gitu kan. Tapi ada banyak juga orang yang ngomong, enggak kok aku cuma ditaruh di baskom aja hidup sampai sekarang gitu kan. Banyak lah itu, ada yang bilang susah, ada yang bilang gampang. Sebenarnya itu lebih ke sehat atau enggaknya kalau kata aku waktu dia beli. Mungkin yang bilang susah itu karena dia waktu beli udah sakit. Jadi emang susah makan, nggak mau makan, akhirnya mati. Dia simpulin susah piaranya. Kalau yang ini dia yang sehat. Jadi dia mau ngasal aja piaranya, tapi karena emang dia sehat, nggak mati-mati. Terus dia nyumpulin kalau ini gampang piaranya. Sebenarnya sebenarnya lebih ke itu. Kuncinya itu pilih kura-kura yang sehat. Pilih kura-kura yang sehat itu gimana tuh? Ciri-cirinya ya, kalau misalnya beli langsung nih, nggak online, kita bisa ceknya gini aja. Yang pertama kita lihat dulu matanya tuh. Kalau misalnya dia yang sehat, dia mata bisa melek. Tapi kalau yang sakit dia udah pasti merem, lemas, itu pokoknya udah deh, jangan piara kura-kura yang kayak gitu deh, takutnya nanti mati di kita gitu kan. Terus juga di bobotnya tuh, biasanya bisa lah kita ngerasain nih, misalnya ini nih, kita giniin aja, kalau dia agak berat, berarti misalnya ada beberapa kura-kura nih, kita compare aja sama kura-kura yang lain nih. Ini berat, ini ringan banget nih. Kalau yang ringan biasanya dia nggak makan dia. Susah makan, nggak mau makan, jadi mending beli yang lebih berat. Terus kita juga bisa ceplungin ke air. Kalau misalnya di air dia tenggelam, itu kemungkinan besar dia sehat. Soalnya kura-kura yang sakit itu biasanya dia ngambang aja. Udah merem, ngambang, cuman gini-gini dikit gitu, nggak aktif. Itu udah fix gitu sakit sih. Dia lebih kayak tenggelam, aktif gitu ya. Benar. Kalau misalnya beli di toko ikan sebenarnya oke-oke aja. Malah kura-kura Brazil itu jarang dijual sama toko kayak aku nih, kayak Tartopedia nggak pernah jualan kura-kura Brazil karena udah banyak kan yang jual di ini kan. Iya kan, di toko-toko ikan kan. Ya gitu aja cara pilihnya gitu. Beli online kan agak itu. Ya kita kan nggak bisa kayak megang gini-gini. Kalau beli online lebih kepercaya sama sellernya aja. Jadi yang terpercaya aja. Kalau misalnya reputasinya udah bagus, masa iya sih dia kasih kura-kura sakit gitu kan? Benar-benar. Mungkin lebih ke situ sih. Referensi cari yang emang trust lah ya. Iya, cari yang trusted lah. Kalau misalnya beli online mah. Soalnya kura-kura yang lain mah kayak bukan kura-kura Brazil ya susah, kita nyari di toko ikan juga jarang ada. Coba cari CST di toko akuarium nggak akan ada yang jual, jarang lah. Jarang. Tapi kalau di online banyak. Apalagi sekarang masa-masa kayak gini, mungkin banyak orang cenderung lebih beli lewat online mungkin ya. Asli, iya bener.
di masa-masa kayak gini itu banyak banget orang yang kesepian kayaknya ya, bosan di rumah ya. Nah, Pada benar. beli ikan, pada beli kura-kura, asli deh. Cuman di masa-masa kayak gini juga barang susah masuk karena nggak bisa ngambil dari luar kan. Impor-ekspor gitu kan ditutup ya, apalagi hewan-hewan kan. Jadi gitu harganya mahal tapi apa barangnya dikit tapi peminatnya banyak. Harganya melonjak banget tinggi. Jangan-jangan itu Asli ya terjadi tingginya. di Sulawesi ya? Kayak hampir semua deh. Iya sih. Hampir semua deh. Hampir semua Tambah yang nggak bisa lagi, itu. mungkin kalau bisa kita bilang influencer-influencer ada beberapa yang mulai pelihara itu akhirnya malah pelihara semua. Asli benar-benar itu. Itu impact-nya gede sih. Itu macam Kak Irfan Hakim yang kayak gitu kan. Piara sulcata tuh. Terusnya nanti artis-artis pada ikutan piara sulcata. Ya kita juga terinfluence buat beli sulcata. Ya Makin sebenarnya melonjak aja harganya sih. bagus juga kalau misalkan industrinya Mm-mm. bisa maju lah. Cuma ya Iya, kita bagus. harapannya seimbang lah antara Iya, supply demand ini supaya nggak terlalu. iya. Iya, ini gapnya lagi lumayan jauh. Banyak juga kan sekarang yang coba ngebreeding kan, karena sulcata itu di Indonesia udah bisa dibreed. Udah bisa tuh kalau di Indonesia. Cuman emang kalau misalnya dibilang harga sulcata kok sampai jutaan sih kan banyak juga yang nanya nih, Ya, Kak kenapa harganya bisa sejuta gitu kan? Kenapa harganya bisa sekian juta? Kok kura-kura Brazil segini gitu? Emang cara pemeliharaannya juga beda kalau dia. Ngebreeding juga beda. Coba kalau misalnya kita breeding sulcata, pakannya aja buat sehari berapa tuh? Wah, udah berkilo-kilo itu habis berapa kan? Belum lagi kita harus nyediain lampunya, belum aja kita nyediain kipernya gimana-gimana. Jadi harga segitu tuh emang udah wajar banget. Iya, wajar lah kalau kita hitung-hitung segitu emang udah wajar lah harga sulcata segitu. sekarang berarti lebih ngapain nih? Lebih ngutak-ngatik akuarium aja berarti ya? Pindah sana, Aku pindah ya, sini. iya di rumah aja sih karena lebih sering di rumah sih jarang keluar sih kalau aku tuh. Paling di rumah juga kegiatan cuman kuliah online doang. Karena aku juga kan koas dokter gigi ya, harus ada pasien kan. Ya kan Ya. nggak ada pasien sekarang. Jadi nggak bisa progres banget. Paling cuma bisa ikut seminar-seminar doang. Seminar-seminar sama ngurusin hewan-hewan aja. Sama ngedit video, bikin video gitu-gitu. Karena aku sekarang sih masih sendirian. Kayak editor kayak gitu nggak ada. Ya sama kayak bro, sama aja kayak nakama akuatik sendirian kan. Iya. Iya, begitulah. Iya. Capek sih sebenarnya Bener sendirian. ya. Itu lu sampai begadang gitu ya? Itu udah setiap hari coy. Tidur jam 3, jam 2. Aduh, itu nggak capek lu bro? Capek sih sebenarnya ya. Lebih ke ini sih apa? Bosen. Lebih ke bosen Hmm. sih. Cuman daripada dulu aku gamers banget orangnya, suka main Dota dulunya kan. Cuman gara-gara ada kegiatan lain jadi game saya terkurangin. Malah aku mikirnya kayak sekarang lebih baik dibanding dulu karena sekarang melakukan hal yang lebih bermanfaat lah. Buat aku juga bermanfaat, buat orang lain juga terhibur bermanfaat gitu loh daripada main games cuman senang sesaat. Bukannya nggak boleh main games, aku juga masih sering main games, cuman nggak sesering dulu lah. Berlebihan dulu sih mainnya, jujur aja. Tapi Lebih ya, hikmahnya lah. oke mungkin Asli. buat teman-teman yang belum tahu, kita nge-recordnya sekarang udah mulai maghrib nih kayaknya. Sore-sore Masa sih? maghrib lah ya, Oh iya bener. menjelang maghrib. Dan kita juga sebenarnya juga udah mulai di akhir sesi video. Nah, lu ada pesan-pesan terakhir nggak buat kiper atau Anjir, besar terakhir. pesan-pesan terakhir buat teman-teman yang pelihara kura-kura, mungkin khususnya yang kura-kura air gitu ya? Pesan ya. Paling pesan-pesan dari aku paling ya kalau gini sih. Kalau misalnya ada orang mikir kayak piara kura-kura itu susah, sebenarnya nggak sesusah itu sih. Asalkan kita tahu cara rawatnya. Kayak gitu. Misalnya nih, kura-kura kita mati. Kenapa? Karena di akuarium dalam gitu kan. Kok susah piaranya? Kenapa susah itu mati gitu kan? Itu bukan karena susah, karena emang salah. Tapi kalau misalnya kita caranya benar, dikasih kandangnya benar, dikasih makanannya benar, penjemurannya juga benar, gak gampang mati kok sebenarnya. Dan bisa sampai tua kalau kura-kura ini reptil kayak gitu tuh bisa tua. Umurnya Misalnya panjang. kita piara kucing 10 tahun udah tua banget tuh. Kura-kura mungkin 10 tahun dia masih punya masa hidup yang panjang gitu loh. Sampai 60 bisa sampai ratusan tahun juga kalau nggak salah. Itu sih. Paling itu sih. Intinya ngerti cara merawatnya ya. Ya,
Kalau kita ngerti cara ngerawatnya, mau rawat apapun juga sebenarnya gampang lah. Kalau misalnya kita ngerti, walaupun sebenarnya aku sendiri juga pribadi kalau dibilang udah expert, udah ngerti banget, enggak, masih belajar sama kayak teman-teman. Iya, kayak upload video YouTube, ada suatu kesalahan, dikomentarin, itu aku suka baca. Pokoknya teman-teman jangan sering-sering komentar never give up gitulah. Yang lebih bermanfaat lah. Never give up. Kalau never give up gitu jadi malas baca komen, coy. Kalau giveaway aja ya. Suka nyasar dah komentar. Komen kayak gitu. Masih suka ada ya. Never give up. Ya Allah, giveaway-nya udah 2 bulan lalu. Never give up-nya sampai sekarang. Ya, pokoknya teman-teman komentarnya bagus-bagus lah. Suka baca. Nah, ya, yang nggak hujat juga nggak apa-apa. Yang relevan lah ya. Relevan lah, asli. Ini kita lagi mau baca komen nih, tiba-tiba komennya never give up, udah 5 komentar, deredet never give up, jadi males ke bawahnya juga, sumpah. Asli dah. Kacau. Udah, gitulah. Oke. Thank you banget, bro. Siap. Bro, karena udah ngeluangin waktunya buat ngobrol-ngobrol. By the way, seru, mantap. Udah seperti yang udah gue singgung tadi, dia juga ada Instagram sama YouTube-nya. Mungkin boleh lu share belum Instagram sama YouTube? Instagram, YouTube aku Iqbal Isda. Iqbal Isda pasti ada tuh Instagram sama YouTube. Langsung ketemu ya. Oke, ntar juga gue cantumin di sini. Siap, thank you bro. Sampai jumpa di Ngobrol Akuatik episode selanjutnya. Gue Ken Siap dari Nakama Aquatic. Aku Iqbal Isda dari Iqbal Isda. Apa sih? Oke, bye-bye. Kita ketemu lagi ya ngobrol-ngobrol. Thank you. Bye.